Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhira 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Shadaqallahul azim. Kita berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka berkat rahmat Allah lah engkau Muhammad dapat berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Oleh karena itu maafkanlah mereka dan mohonkan ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 159. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimah jamaah sholat zuhur rahimakumullah. Syukur alhamdulillah. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, sebagai renungan kita bersama pada kajian zuhur kali ini, kita petik firman Allah di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 159. Tadi sudah kami bacakan dan telah pula diterjemahkan. Di dalam surah Ali Imran 159 Allah memuat sifat-sifat Rasulullah SAW. Sering kita mendengar para guru kita, para ustadz kita menyampaikan firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya di dalam diri Rasulullah itu terdapat contoh tauladan yang baik. Jadi ayat itu memberikan sinyal kepada kita bahwa Allah memerintahkan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad itu wajib hukumnya mencontoh akhlak, tingkah laku dan kepribadian dari Rasulullah SAW. Lalu ada yang bertanya, kenapa Rasulullah itu mesti dicontoh, Ustaz? Kenapa tidak nabi-nabi yang lain disuruh Allah dijadikan contoh? Karena memang beliau itu sangat pantas untuk dicontoh. Kenapa Allah sendiri yang mengakui akhlak, kelebihan akhlak beliau itu? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar mempunyai budi pekerti yang luhur. Surat Al-Qalam ayat 4. Allah sendiri mengakui bahwa Nabi itu mempunyai akhlak yang luhur, budi pekerti yang luhur, akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar mempunyai tingkah laku, mempunyai kepribadian, mempunyai budi pekerti yang luhur. Nah, lalu apa kelebihan akhlak Nabi? Kan di persoalannya. Yang pertama kata Allah dalam surat Ali Imran 159 itu, Nabi itu kelebihannya dia itu adalah seorang yang lemah lembut. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Maka berkat rahmat dari Allah lah wahai Muhammad, engkau dapat berlaku lemah lembut kepada mereka, orang-orang kafir itu. Sekiranya engkau itu bersifat keras dan berhati kasar, tentu orang-orang itu akan lari dari sekelilingmu. Artinya apa? Kalau Nabi kita tuh orangnya kasar, hatinya busuk, hatinya keras, tidak sebanyak ini umat Islam hari ini. Umat Islam di dunia itu termasuk umat yang terbanyak. Itu berkat perjuangan Rasulullah. Dalam satu riwayat Bapak Ibu, bagaimana kelemah lembutan Rasulullah itu dijelaskan. Ketika Rasulullah telah meninggal dunia, datanglah Khalifah Abu Bakar Siddiq ke rumah istri Nabi yang sekaligus anak Khalifah Abu Bakar, yaitu Ibu Aisyah. Lalu Khalifah bertanya, wahai Aisyah, kira-kira amalan apa dari Rasulullah yang belum Ayanda kerjakan? Ayah ingin sebelum meninggalkan dunia ini, ayah telah mengerjakan seluruh amalan-amalan Rasulullah. Lalu Ibu Aisyah menjawab, ya ayahku, sesungguhnya ada satu amalan Rasulullah yang belum ayah kerjakan, yaitu memberi makan seorang pengemis buta yang sudah tua, orang Yahudi, di suatu pasar itu. Lalu tunjukkan aku, di mana tempatnya.
Aku segera ingin melaksanakan amalan Rasulullah itu. Tolong tunjukkan di mana tempatnya. Lalu ditunjukkan oleh Ibu Aisyah. Pergilah mereka ke sana. Sampai di situ bertemulah seorang perempuan yang mulutnya selalu mengumpat-umpat mencaci maki Rasulullah. Muhammad itu pendusta, Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu pembohong, jangan mau jadi pengikutnya. Semakin dekat Khalifah Abu Bakar, semakin jelas suara penghinaan terhadap Nabi. Lalu Khalifah menangis, ya Rasulullah, alangkah lemah lembutnya engkau. Orang yang selalu mulutnya mencaci makimu, lalu engkau suapkan makanan dengan penuh kasih sayang. Lalu Khalifah Abu Bakar menyuapkan sepotong roti kepada perempuan itu, lalu disemburkan. Siapa kamu? Kenapa kamu begitu lancang menyuapkan makanan ke dalam mulutku? Lalu perempuan Abu Khalifah menjawab, aku adalah orang yang selama ini memberi kamu makan. Tidak, kamu pembohong. Orang yang memberiku makan selama ini, dia selalu menghaluskan makanan yang akan disuapkan ke mulutku. Dan dia menyuapkan makanan itu penuh dengan kelembutan, sementara kau tidak. Dari mana kamu tahu? Kamu kan buta, kata Khalifah Abu Bakar. Iya, saya buta, tapi saya punya rasa, saya punya perasaan. Kamu bukanlah orang yang memberi saya makan selama ini. Lalu Khalifah Abu Bakar mengatakan, benar, saya ini memang bukan orang yang memberimu makan. Orang yang memberimu makan selama ini telah meninggal dunia. Namanya Muhammad SAW. Saya tidak percaya. Mana mungkin si Muhammad itu mau memberi saya makan sementara mulut saya mencaci makinya, mulut saya menghinanya. Itulah Muhammad, kata Abu Bakar. Semakin engkau caci, semakin engkau hina, dia semakin baik dan semakin lembut kepadamu. Wahai Abu Bakar, aku ingin minta maaf kepada Muhammad, tapi sayang beliau sudah meninggal. Maka sebagai ungkapan maaf, saya hari ini masuk Islam. Saya menjadi pengikut Muhammad. Ini luar biasa. Sifat lemah lembut Nabi membuat orang tertarik kepada Islam. Yang kedua, dalam ayat ini, sosok Rasulullah SAW itu digambarkan oleh Allah adalah seorang yang pemaaf, seorang pribadi yang pemaaf. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Oleh karena itu, maafkanlah mereka wahai Muhammad dan mohonkan ampun kepada mereka. Dalam satu riwayat lain juga bagaimana sifat pemaaf Nabi. Ada seorang Yahudi sengaja disewa oleh orang kafir Quraisy untuk meludahi muka Rasulullah. Maka setiap hari Yahudi itu menunggu Nabi di lorong tempat beliau jalan menuju ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Sampai di situ dia ludahi Rasulullah. Dipanggil, "Hai Muhammad." Ketika Nabi menengok, dia ludahi. Nabi tidak marah. Nabi terus berjalan menuju Ka'bah. Keesokan harinya juga begitu, dipanggil, diludahi. Sampai 3 hari berturut-turut Nabi menerima air ludah Yahudi yang sengaja disewa oleh Abu Jahal untuk meludahi mukanya. Hari keempat Nabi datang lagi ke Ka'bah. Si Yahudi yang disewa untuk meludahi mukanya itu tidak ada. Hari keempat mukanya bebas dari air ludah. Lalu dia heran, kemana si Yahudi yang sering meludahi saya? Lalu dia bertanya pada sahabat, kemana Yahudi yang sering meludahiku itu? Oh, dia sakit ya Rasulullah. Lalu Nabi pulang, mengambil makanan, mengambil buah-buahan, dia pergi ke rumah Yahudi yang sakit itu. Lalu diketuk pintu. Siapa? Saya, kata Nabi. Saya itu siapa? Saya Muhammad. Muhammad SAW. Rasulullah. Saya tidak percaya. Saya Muhammad. Lalu dia buka pintu, ternyata memang Nabi Muhammad SAW yang datang. Kenapa engkau datang? Karena engkau sakit. Karena engkau saudaraku. Karena engkau sakit, aku datang membawakan makanan untukmu. Lalu menangis.
Yahudi itu, ya Muhammad, alangkah luhurnya budi pekertimu. Abu Jahal saja yang menyewa aku untuk meludahi mukamu. Sampai hari ini sudah aku sakit belum pernah datang menjengukku. Engkaulah orang yang pertama menjenguk aku sakit. Luar biasa. Saya hari ini menjadi pengikutnya. Saya masuk Islam. Luar biasa. Yang ketiga, Nabi itu adalah yang perlu kita contoh dari akhlak beliau. Dia adalah sosok yang suka bermusyawarah dalam memutuskan sesuatu. Dia seorang Rasul kekasih Allah, tidak memutuskan sendiri persoalan-persoalan. Dia selalu mengajak para pengikutnya, mengajak sahabat-sahabatnya untuk bermusyawarah. Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah Muhammad dengan mereka dalam urusan itu. Jadi musyawarah ini penting. Itu akhlak Nabi. Yang terakhir, Rasulullah itu adalah sosok yang selalu bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Walaupun dia kekasih Allah, tapi peran Allah dalam hidupnya tetap tidak hilang. Itu saja Bapak Ibu yang saya muliakan. Mari kita contoh Nabi itu uswatun hasanah, sehingga kita benar-benar layak disebut sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.